Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqada wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat diberikan kepada kita sampai siang hari ini. Ternyata sampai hari ini Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat hidup, nikmat hidayah, dan nikmat istiqomah dalam hati kita, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban atau perintah kepada kita semua. Salawat dan salam kita berikan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah seorang nabi dan seorang rasul yang sangat dimuliakan oleh Allah dan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perbanyak bersalawat kepada beliau, dan mari kita mengikuti ajarannya dan menghidupkan sunnahnya, sehingga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di siang hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, dan bulan ini adalah bulan Sya'ban, bulan antara bulan yang mulia Rajab dan Ramadan. Banyak orang melelehkan di bulan ini, padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya seluruh amalan manusia per tahun itu pada bulan Sya'ban ini. Karena itulah Rasulullah dalam hadisnya, dia selalu berpuasa di bulan Sya'ban ini, apalagi nisfu Sya'ban. Kenapa? Kalau mereka ditanya oleh sahabat, Rasul pun menjawab, aku ingin amalanku diangkat per tahun ini. Aku dalam keadaan berpuasa, aku dalam keadaan berbuat baik, aku dalam keadaan beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itulah perlu kita pahami, maka di bulan ini perbanyak amal, berbuat baik kepada tetangga jiran semua. Karena masalah kepada Allah, dosa kepada Allah, cukup kau istighfar dan taubat, dosa yang kepada Allah itu hapus sekaligus tanpa ada pun sisa. Tapi kalau dosa antara sesama, antara manusia, berapa banyak kau sholat taubat, dosa itu tidak akan terhapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan, aku beritahu apa akhlak yang paling mulia dunia akhirat? Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, akhlak apakah itu? Amalan apakah itu ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad pun menjawab, takfu, memaafkan orang yang menyakitimu, memaafkan orang yang pernah meluka hati perasaanmu, karena mereka kaya, kau orang susah, lalu kau terluka, maka maafkanlah mereka. Kenapa? Karena orang yang mudah memaafkan itu yang sangat disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan angkat derajatnya nanti di yaumil qiyamah. Tapi jangan pula berbangga orang yang suka menyakiti hati orang karena mereka memaafkanmu. Tapi ingat, di saat
hati mereka sudah menjerit, menangis mengharap pertolongan kepada Allah. Nanti kalau kau sudah mati, kau akan minta pertanggungjawabannya di yaumil kiamah. Lalu yang kedua apalagi ya Rasulullah sesudah saling memaafkan? Kata Rasulullah ialah menjalinkan hubungan silaturahim. Silaturahim itu adalah satu ayah, satu ibu, saudara. Sedangkan silaturahmi antara saudara seakidah ataupun tetangga, jiran dan lain-lainnya. Kalau saudaramu dulu sombong kepadamu, maafkanlah di bulan ini supaya kita nanti menghadap menjalankan ibadah puasa, hati kita dalam keadaan bersih suci untuk menjalankan ibadah yang paling mulia itu bulan puasa Ramadan. Kenapa bulan itu lebih mulia? Karena di bulan itulah turunnya Al-Quran. Maka siapa berbuat amalan nanti di bulan puasa, itu hanya amalan sunnah, tapi hitungannya sama halnya dia telah melaksanakan sholat kewajiban atau sholat fardu di bulan lain. Tapi siapa melaksanakan sholat fardu di bulan Ramadan, satu kali dia sholat sama halnya sholat 70 kali di bulan yang lain. Inilah lipatan ganda diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu, mari kita bertarhib menyambut kedatangan bulan Ramadan ini pada bulan Sya'ban ini. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalagi yang ketiga? Yang ketiga ini adalah memberi kepada orang yang tidak mampu memberi kepadamu. Siapa mereka? Tentu orang yang miskin. Tapi banyak orang yang memberi, berinfak, bersedekah kepada orang supaya orang itu bisa memberikan sesuatu kepada kita. Tapi kata Rasulullah, memberilah kepada orang yang tidak mungkin sanggup memberikan apa yang kau berikan kepadanya. Maka kau memberi, jangan mengharap balasan, tapi mengharaplah imbalan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah manusia selalu diberikan peringatan, karena manusia kebanyakan lalai. Terlalu cinta dunia lalu lupa akhirat, terlalu cinta harta lalu lupa bersedekah dan berinfak, dan terlalu cinta kehidupan di dunia lalu dia lupa akan kematiannya, dan terlalu cinta rumah mewah lalu lupa dia akan liang kuburnya. Tengok zaman sekarang semua dipoles, tapi pernahkah dia memoles untuk rumahnya di liang kubur? Hanya selalu dunia. Kenapa bisa dunia ini selalu dikejar manusia? Karena mereka manusia itu selalu dibisikkan syaitan, iblis laknatullah, supaya kita lalai dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di bulan ini banyakkanlah berzikir, istighfar, minta ampun dan saling memaafkan, karena salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah saling memaafkan. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Hadirin berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita selalu mendoakan orang-orang tua kita supaya apa? Mereka bahagia, tenang. Kenapa? Karena banyak manusia lalai. Kalau sudah orang tua meninggal lalu dia lupa, sibuk akan keluarganya, sibuk untuk istrinya dan anak-anaknya, lupa siapa mereka yang membesarkannya itu. Karena doa orang tua yang sama halnya seperti doa Nabi kepada umatnya. Kalau mereka masih hidup, mintalah doanya, mintalah keriduannya supaya kamu berkah hidup dalam di dunia. Karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah pun tergantung pada murkanya orang tua. Orang tua itu sangat berjasa kepada manusia tanpa terkecuali kepada anaknya. Selalu dia rela berbagi, baik harta habis dan segala hal. Yang penting anakku jangan seperti ini aku lagi. Kalau aku dulu susah, anakku jangan merasakan kesedihan, kesusahan yang dicemoohkan orang lain. Tapi banyak anak-anak sudah jaya, sudah kaya dan sudah berpangkat, lalu dia lupa dan melalaikan kewajibannya kepada orang tua sendiri. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita pahami, ada sesuatu yang tidak bisa kita pahami karena kita tidak mau memikirkannya, karena lalai, karena dunia, yaitu dosa. Berapa banyak dosa di luar tubuh kita? Hanya 7 jalur dosa di luar tubuh kita secara global. Apa dosa dari mana? Yang pertama adalah dosa mata. Kalau kau bersyukur kepada Allah, gunakan mata itu untuk melihat yang diridhoinya. Lalu dosa apa lagi? Dosa telinga. Jangan kau dengar yang aib orang, jangan kau dengar gosip orang.
Gunakanlah telinga itu untuk mendengar yang baik-baik atau yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi dosa hidung. Dan yang keempat, dosa mulut. Mulut ini ada 3 dosa akan tertimbul dari mulut. Pertama, dosa makan. Yang kedua, dosa yang kau minum. Dan yang ketiga, dosa yang kau ucapkan mungkin menyakiti perasaan orang lain. Dan yang kelima, apalagi dosa tangan. Mungkin kau pernah mengambil hak orang lain. Dan yang keenam, dosa kaki. Kemana kaki kau langkahkan? Ke masjidkah? Ke tempat ibadahkah? Atau ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang ketujuh, ini dosa maaf, dosa kemaluan. Kemana kau taruhkan kemaluan itu tanpa diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah jaga 7 pintu dosa dari luar tubuh kita supaya kita damai, tenang dan bahagia, tentram, mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Sering aku sampaikan sebagai khotib kepada sebuah jamaah, jangan lupa akan orang tua. Ini tidak pernah lepas. Setiap Jumat di masjid manapun selalu aku sampaikan. Kenapa? Keberkahan dunia selalu berkurang karena manusia ini selalu kurang hormat, kurang taat, kurang bakti kepada kedua orang tua. Bahkan terbalik, kalau kepada orang begitu patuh, tapi kepada orang tua dia sangat meremehkan orang tuanya, apalagi dia sudah sekolah tinggi. Merasa pintar, tapi tidak tahu dia lahir dari mana, orang yang biasa. Ibunya miskin, ibunya hanya tamat SD, tapi dia mencemahkan. Bahkan banyak orang berkata kepada ibu ini bodoh sekali. Padahal dia tidak tahu lahir dari mana. Tentu lahir ibu yang dibilangnya yang bodoh itu. Oleh karena itulah banyak ilmu orang sekarang, titel semakin tinggi, akal sehat semakin rendah. Tengoklah di mana-mana. Karena terlalu banyak ilmu, maka diputak-katiknya semua hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Padahal sumber hukum paling utama adalah Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Tapi karena kepintarannya itulah dia mulai menyesatkan orang lain supaya mendapatkan materi dunia, tapi dia akan lupa akhiratnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, mari kita bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Ramadan kita sudah dalam keadaan bersih, sudah saling memaafkan. Dosa kepada Allah terampuni, dosa sesama manusia sudah saling memaafkan. Kalau sudah terjadi yang ini, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima